Latar belakang. Di era modern saat ini, hampir setiap aktivitas manusia baik dalam skala personal maupun operasional bisnis selalu terekam dan meninggalkan jejak digital. Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut, landscape kejahatan pun ikut berevolusi secara dramatis, ditandai dengan lonjakan kasus cybercrime dan kejahatan kerah putih atau white collar crime, seperti manipulasi laporan keuangan, peretasan, hingga pencurian data sensitif. Dalam menghadapi kompleksitas ancaman ini, penegak hukum dan institusi korporasi tidak lagi bisa mengandalkan metode investigasi konvensional. Mereka menuntut adanya proses penemuan bukti digital yang otentik, tidak dapat disangkal dan sah secara hukum untuk dihadirkan di pengadilan. Kebutuhan mendesak untuk menjembatani antara teknologi tingkat tinggi dan penegakan keadilan inilah yang melahirkan urgensi akan kehadiran profesi forensik teknologi spesialis. Definisi profesi forensik teknologi spesialis adalah profesi di bidang IT yang bertugas mengidentifikasi, mengamankan, mengekstraksi, dan menganalisis data digital dari berbagai perangkat seperti ponsel, server, laptop, hingga sistem cloud untuk keperluan investigasi hukum maupun audit internal. Profesi ini memiliki peran penting dalam mengungkapkan bukti digital yang dapat digunakan dalam proses hukum atau pemeriksaan organisasi. Dalam menjalankan tugasnya, seseorang forensik teknologi spesialis bekerja di persampingan antara teknologi tingkat tinggi dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang ketat, sehingga tidak hanya membutuhkan keahlian teknis, tapi juga pemahaman terhadap prosedur legal dan etika profesional. Job desk, evidence collection, mengakuisisi data tanpa merusak integritas file asli atau host value harus identik. Yang kedua, data recovery, mengembalikan file tersembunyi, terenkripsi, atau yang sengaja dihapus. Ketiga, analisis dan reconstruction, menyusun kronologi kejadian dan log aktivitas. Yang keempat, expert testimoni, menjadi saksi ahli di pengadilan. Job desk lanjutan, IoT dan cloud forensik, menganalisis jejak data dari perangkat smart home, kendaraan otonom, dan arsitektur cloud terdesentralisasi. Yang kedua, AI atau deepfake forensik, mengidentifikasi manipulasi video, audio yang dihasilkan oleh AI generatif. Hard skill ada 3, yaitu yang pertama pemahaman mendalam tentang file sistem, arsitektur OS dan jaringan, kriptografi dan reference engineering malware. Dan yang ketiga pemahaman tentang hukum akor pidana terkait barang bukti elektronik. Yaitu ada soft skill ada 3, analytical thinking dan detail oriented adalah mampu menemukan kejanggalan dan jutaan baris log. Yang kedua, ethical integrity adalah ketahanan moral yang absolut terhadap suap atau tekanan manipulasi data. Yang ketiga, communication skill adalah kemampuan menjelaskan bahasa teknis yang rumit menjadi bahasa sederhana dan di hadapan hakim atau manajemen. Ini merupakan contoh lowongan kerja di bidang forensik teknologi spesialis. Tahap 1 untuk IT support dan sistem administrator, yaitu fokus pada pemahaman kerja dan infrastruktur dasar. Tools yang dipakai adalah Wireshark, Sysletize, Linux, dan Command Line. Tahap 2 untuk cyber security dan SOC analyst, fokus pada untuk mendeteksi jaringan, anomali jaringan, dan respon insiden atau incident response. Tools yang dipakai adalah Splunk atau dalam kurung SIM, Linux, dan Nmap. Tahap 3, Junior Digital Forensic Investigator, fokus pada analisis disk image dasar dan pembuatan laporan awal.
Tools yang digunakan adalah FTK Imager, Volatility atau Memory Forensic. Yang tahap 4 ada Forensic Technology Specialist, fokusnya pada investigasi lanjut, kesaksian pengadilan, pemecahan enkripsi yang kompleks. Tools yang digunakan adalah NCAS Forensic, Celebrate EUFIT, Mobile Forensic, dan Magnet Axiom. Sertifikasi yang dibutuhkan 1 CHRI oleh EC Chowchit, yaitu standar global untuk investigasi peretasan. Kedua, EMCE, yaitu standar industri untuk validitas penggunaan alat ekstraksi forensik di pengadilan. Yang ketiga adalah CFA, yaitu pengakuan atas kemampuan forensik tingkat lanjut. Analisis standar SKKNI dan etika IEE, ACM, dan humaniora. Yang pertama ada analisis SKKNI mengacu pada SKKNI di bidang forensik digital atau pada Kemnaker nomor 149 tahun 2020. Spesialis wajib mematuhi SOP rantai komando bukti, chain of custody, jika prosedur penggunaan barang bukti cacat temuan tidak sah secara hukum. IEE atau ACM berpedoman pada larangan memanipulasi integrasi sistem. Spesialis memiliki tanggung jawab kepada public interest di atas kepentingan vendor atau atasan. Nilai humaniora mengedepankan hak asasi dan privasi. Data yang diekstraksi hanya yang relevan dengan kasus hukum tanpa mengeksplorasi data pribadi korban dan tersangka di luar konteks investigasi. Studi kasus penggelapan dana korporasi multinasional atau fraud internal. Situasi, seorang direktur keuangan menghapus seluruh log transaksi dari server sebelum resign dan memformat laptop kantornya. Tindakan forensik, spesialis menggunakan metode file charving pada analog paste di hard drive laptop untuk memulihkan spreadsheet rahasia serta menganalisis log router untuk membuktikan transmisi data ke HP eksternal. Hasilnya, bukti digital berhasil mematahkan alibi tersangka di pengadilan. Roleplay ada 3, yaitu 1 forensik teknologi spesialis adalah fokus integritas bukti dan kepatuhan etika IEE atau ACM. Yang kedua, manajemen bank adalah fokus menutupi kelalaian sistem dan menghindari dengan regulator. Yang ketiga, regulator atau penegak hukum, fokusnya itu kepatuhan hukum dan perlindungan data masalah. Solusi ada 3. Yang pertama atau instruksi manipulasi adalah merujuk pada standar IEE atau ACM dan konsekuensinya pidana, obstruction of justice. Yang kedua, dokumentasi permintaan adalah catat seluruh tekanan manajemen sebagai bukti perlindungan hukum diri. Yang ketiga, lapor ke komite etik independen atau penegak hukum terkait untuk menjaga integritas proses hukum. Dampak yang pertama itu ada positif, integritas data nasabah terselamatkan dan kepercayaan publik terjaga secara fundamental. Yang kedua, memicu perombakan total sistem keamanan bank menjadi lebih robust. Yang ketiga, kredibilitas spesialis terjaga dan integritas hukum publik teruji di pengadilan. Selanjutnya ada yang negatif. Yang pertama itu ada bank terkena denda reguler akibat kelalaian sistem keamanan yang terbukti. Yang kedua, reputasi bank tercoreng publik dalam jangka pendek di mata nasabah. Yang ketiga, spesialis berpotensi menghadapi tekanan atas ancaman 2 pihak internal. Kesimpulannya adalah forensik teknologi spesialis adalah tulang punggung dari sistem keadilan di era digital. Keahlian meretas dan mengekstrak data tidak ada harganya tanpa adanya integritas dan moral, kepatuhan hukum atau SKKNI, dan standar etika IEE dan ACM. Merekalah detektif sejati yang memberikan suara pada data yang busuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.